Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Validi Kuswono, dokter muda di bagian neurologi RSUD Natsir Solo dari Fakultas Kedokteran Universitas Baitur Rahmah akan melakukan pemeriksaan motorik dan pemeriksaan refleks. Sebelum melakukan pemeriksaan, mencuci tangan terlebih dahulu. Baik, yang pertama kita lakukan pemeriksaan motorik mulai dari trofi pada ekstremitas atas. Minta pasien untuk mengangkat lengan. Kita inspeksi serta palpasi untuk melihat apakah ada atrofi, hipertrofi pada bahu, lengan, ataupun pergelangan tangan pasien. Minta pasien untuk supinasi dan merapatkan. Kita nilai apakah terdapat atrofi ataupun hipertrofi. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan tonus otot ekstremitas atas, di mana pasien diminta untuk mengangkat lengannya. Kita nilai pada area proksimal, medial, dan juga distal untuk kekuatan tonus otot ekstremitas atas pasien. Untuk pergelangan tangan atau area distal, gerakan sendi pergelangan tangan, nilai apakah terdapat tahanan ataupun rigiditas. Kemudian pada area medial, fleksikan sendi siku, nilai apakah terdapat tahanan ataupun rigiditas. Seperti kondisi fenomena pisau lipat atau clasp knife dan Cockwell phenomenon. Kemudian pada area proksimal, nilai juga apakah terdapat tahanan ataupun rigiditas. Normalnya tonus dikatakan dengan normal tonus, berlebihan dikatakan hipertonus, dan kurang dikatakan dengan hipotonus. Dan selanjutnya yaitu pemeriksaan kekuatan motorik otot pada ekstremitas atas. Pada ekstremitas atas, area proksimal, medial, dan juga distal, diperiksa untuk kekuatan ototnya dari area jari. Minta pasien untuk menggenggam, nilai kekuatan otot jari tangan pasien. Kemudian minta pasien untuk menahan gerakan pemeriksaan. Kemudian minta pasien untuk ekstensikan pergelangan tangan dengan melawan tahanan yang diberikan. Kemudian untuk di sendi siku atau area medial, minta pasien untuk melakukan ekstensi dan melakukan perlawanan. Kemudian dari arah sebaliknya, minta pasien untuk melakukan fleksi dengan memberikan perlawanan. Kemudian untuk area proksimal, kita minta pasien untuk abduksi tinggi bahu dengan kita berikan tahanan mulai dari atas dan juga bawah. Normalnya kekuatan motorik pada ekstremitas atas itu bernilai 5. Selanjutnya untuk pemeriksaan motorik pada ekstremitas bawah. Yang pertama, kita periksa untuk trofi otot dari ekstremitas bawah mulai dari proksimal, medial, dan juga distal. Kita palpasi apakah terdapat atrofi ataupun hipertrofi dari kedua sisi tungkai pasien. Selanjutnya kita periksa tonus dari ekstremitas bawah pasien mulai dari proksimal, medial, dan juga distal. Untuk area proksimal kita lakukan fleksi ke sendi pinggul, apakah terdapat tahanan ataupun rigiditas saat kita lakukan ekstensi ataupun fleksi. Kemudian untuk area proksimal kita lakukan fleksi juga, nilai apakah terdapat rigiditas ataupun tahanan saat kita lakukan fleksi pada tungkai pasien atau sendi lutut pasien. Selanjutnya pada area distal kita lakukan fleksi, ekstensi ataupun rotasi, nilai apakah terdapat rigiditas ataupun tahanan dari sendi pergelangan kaki pasien. Lakukan pada area sisi lateral yang lainnya. Selanjutnya pemeriksaan kekuatan motorik pada otot ekstremitas bawah mulai dari area proksimal, medial, dan juga distal. Minta pasien untuk fleksikan sendi pinggul dengan kita berikan tahanan. Nilai kekuatan sendi pinggul pasien. Kemudian berikan perlawanan dari area berlawanan. Nilai kekuatan dari sendi pinggul pasien. Minta pasien untuk melakukan ekstensi untuk menilai area medial atau sendi lutut. Selanjutnya kita minta pasien untuk melakukan fleksi dengan kita berikan tahanan. Nilai kekuatan dari sendi lutut pasien. Selanjutnya untuk area distal kita nilai di mana pasien diminta untuk melakukan plantar fleksi. Kemudian minta pasien untuk melakukan dorsofleksi dengan kita berikan tahanan dan lakukan pada sisi sebelah tungkainya. Kekuatan motorik normal pada ekstremitas bawah dikatakan dengan derajat 5.
Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan refleks, di mana pemeriksaan refleks terbagi atas pemeriksaan refleks fisiologis dan patologis. Untuk pemeriksaan refleks fisiologis pada ekstremitas atas kita bisa melakukan refleks bicep, di mana pasien diminta untuk sedikit fleksi pada sendi sikunya, kemudian pemeriksa meletakkan jari sebagai alas untuk diberikannya rangsangan dengan menggunakan refleks hammer. Lalu berikan rangsangan. Lihat pada reaksi setelah diberikan refleks hammer, normalnya terdapat fleksi pada lengan bawah yang tidak berlebihan, berkurang ataupun menghilang. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan tricep, di mana pasien diminta untuk memfleksikan kurang lebih 90 derajat dengan sedikit ditopang dengan pemeriksa. Lalu kita lihat pada area tendo tricepnya, kita langsung berikan rangsangan dengan menggunakan refleks hammer. Kita nilai dengan reaksi normalnya pada refleks tricep ditemukannya ekstensi pada lengan bawah dengan tidak berlebihan, berkurang ataupun menghilang. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan refleks fisiologis pada ekstremitas bawah dengan pemeriksaan KPR atau knee P reflex, di mana pasien dengan posisi duduk dengan sedikit menggantung kakinya atau tungkainya, lalu sendi lututnya difleksikan, lalu kita raba pada area tendo patella atau lututnya. Kita berikan rangsangan dengan menggunakan refleks hammer. Lihat reaksinya, normalnya terdapat ekstensi pada tungkai bawah dengan tidak berlebihan, berkurang ataupun menghilang. Baik, selanjutnya pemeriksaan Achilles P reflex, di mana tungkai bawah pasien diminta untuk dorsofleksi sedikit, lalu berikan rangsangan langsung kepada tendo Achillesnya dan nilai respon normalnya didapatkan plantar fleksi pada tungkai bawah pasien dengan tidak berlebihan, berkurang ataupun menghilang. Baik, selanjutnya masuk ke pemeriksaan refleks patologis pada ekstremitas bawah. Yang pertama, refleks Babinski, di mana posisi pasien tertidur berbaring dengan kita berikan rangsangan dengan menggunakan ujung dari hammer refleks mulai dari bawah lateral menuju ke medial, di mana Babinski dikatakan positif apabila terdapat dorsofleksi dari jempol kaki dan adanya ekstensi dari jari-jari kaki yang lainnya. Baik, selanjutnya pemeriksaan Chardok, di mana pemeriksaan Chardok diberikan goresan di bawah malleolus mulai dari posterior ke anterior di daerah dorsopedis. Refleks Chardok dikatakan positif apabila terdapat dorsofleksi pada jempol kaki pasien dan juga ekstensi jari-jari lainnya. Baik, selanjutnya pemeriksaan Oppenheim, di mana pemeriksaan dilakukan dengan cara pengurutan pada proksimal tibia anterior menuju ke distal dengan menggunakan kedua jari pemeriksa. Refleks Oppenheim dikatakan positif apabila terdapat dorsofleksi jempol kaki dan juga ekstensi dari jari lainnya. Selanjutnya pemeriksaan Gordon, di mana pasien sedikit difleksikan pada sendi lututnya, lalu berikan rangsangan pada betis, nyeri tekan dan lepas secara tiba-tiba. Refleks Gordon dikatakan positif apabila terdapat dorsofleksi pada jempol kaki dan ekstensi jari-jari lainnya. Baik, selanjutnya pemeriksaan Safer, di mana pemeriksaan dilakukan dengan cara menekan pada tendo Achillesnya secara tiba-tiba dengan tekanan dan kemudian dilepaskan secara langsung, dan lihat reaksi positif apabila terdapat dorsofleksi pada jempol kaki pasien dan ekstensi dari jari-jari lainnya. Selanjutnya pemeriksaan Hoffmann-Traumer, di mana pemeriksa menggoreskan kuku pada jari tengah pasien. Hoffmann-Traumer dikatakan positif apabila terdapat fleksi pada ibu jari ataupun jari-jari yang lainnya.